Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Manggopa dengan NIM 22142429. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen Ibu Yuli Adani, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi tentang demokrasi. Nah, jadi demokrasi ini mencakup sebuah pengertian, ciri-ciri, prinsip, dan juga jenisnya. Sebelum kita masuk pembahasan, kita akan menjelaskan apa itu demokrasi. Nah, jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat, dan juga kratos atau kekuasaan, yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun secara perwakilan. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari demokrasi. Jadi, sistem demokrasi ini memiliki ciri-ciri utama. Salah satunya yaitu kedaulatan rakyat, yang dimana pemerintahan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua, ada pemilu yang bebas dan juga adil. Jadi, rakyat ini memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang transparan. Jadi, rakyat memilih pemimpin itu melalui hati nurani tanpa ada paksaan sedikit pun. Yang selanjutnya ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak yang dijamin oleh hukum. Jadi warga negara itu tidak perlu takut karena warga negara itu memiliki hak yang akan dijamin oleh hukum. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat. Jadi masyarakat ini bebas menyampaikan pendapat dan juga kritik kepada pemerintah. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat atau rasa keluh kesah kepada pemerintah. Yang selanjutnya, persamaan di depan hukum. Jadi semua warga negara ini memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Selanjutnya ini ada pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jadi pemerintahan yang berjalan sesuai dengan aturan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi di sini juga ada prinsip-prinsip dari demokrasi. Nah, jadi prinsip dari demokrasi ini salah satunya adalah kebebasan individu. Kebebasan individu itu seperti setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat dan juga berekspresi. Jadi warga negara itu tidak perlu takut lagi untuk menyampaikan pendapat karena itu adalah kebebasan suatu individu. Jadi warga negara itu harus menyampaikan pendapat mereka sendiri tanpa ada rasa takut sedikit pun. Yang selanjutnya ada keterlibatan rakyat dalam pemerintah. Jadi rakyat itu berpartisipasi dalam pemilu, musyawarah, dan juga pengambilan keputusan. Jadi rakyat itu memiliki partisipasi yang besar dalam pemerintahan atau rakyat itu memiliki keterlibatan besar dalam pemerintahan. Tanpa ada rakyat, maka tidak akan terjadi adanya pemilu. Karena yang akan memilih itu adalah rakyat. Dan juga dan jika terjadi musyawarah, itu harus ada rakyat yang mewakili. Jadi keterlibatan rakyat dalam pemerintahan itu sangatlah penting. Selanjutnya ada keadilan dan supremasi hukum, di mana jika tidak ada diskriminasi dan hukum berlaku untuk semua. Jadi hukum itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Yang selanjutnya ada pemilu yang jujur dan juga adil. Jadi pemilihan itu dilakukan secara transparan dan tidak ada kecurangan. Jadi pemilihan itu dilakukan secara transparan atau secara terbuka. Jadi tidak ada namanya kecurangan ataupun politik uang di dalam pemilu tersebut. Jadi pemilihan itu terjadi secara jujur dan juga adil. Pemerintah yang terbuka. Yang selanjutnya itu ada pemerintahan yang terbuka atau transparan, di mana pemerintahan itu harus memberi informasi yang jelas kepada masyarakat. Jadi, pemerintah itu tidak bisa menyebarkan berita-berita hoaks kepada masyarakat. Jika menyebarkan berita-berita hoaks, maka akan terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan masyarakat itu melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu harus lebih terbuka kepada masyarakat atau lebih transparan, tanpa ada menyembunyikan hal-hal sedikit pun kepada masyarakat. Selanjutnya,
Demokrasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya berdasarkan cara pelaksanaannya. Jadi, berdasarkan cara pelaksanaannya itu seperti demokrasi langsung, yang dimana rakyat langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau secara perwakilan. Jadi, rakyat memilih wakil yang akan mengambil keputusan atas nama mereka sendiri. Yang kedua itu ada berdasarkan ideologinya. Jadi, demokrasi yang berdasarkan ideologinya itu ya salah satunya ada demokrasi liberal yang dimana menekankan kebebasan individu dan ekonomi pasar bebas. Yang kedua, demokrasi sosial. Jadi demokrasi sosial ini lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dan peran negara dalam ekonomi. Yang selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Nah, jadi demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan juga diterapkan di Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang juga diterapkan di Indonesia. Selanjutnya ini ada contoh-contoh penerapan demokrasi. Salah satunya adalah contoh pemilihan presiden dan juga anggota legislatif melalui pemilu. Jadi pemilihan presiden dan juga anggota legislatif itu dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Yang kedua itu ada musyawarah dalam pengambilan keputusan di organisasi atau masyarakat. Jadi musyawarah dalam pengambilan keputusan di organisasi ataupun masyarakat itu sangat terbuka. Yang selanjutnya ada kebebasan pers dan juga kebebasan berbicara di negara demokratis. Jadi di dalam negara demokratis ini kita memiliki kebebasan untuk berbicara atau kebebasan untuk menyampaikan pendapat kita sendiri. Yang selanjutnya ada lembaga perwakilan rakyat seperti DPR yang mengawasi pemerintahan. Jadi DPR itu lebih banyak mengawasi pemerintahan yang ada di daerah masing-masing. Nah, itulah penerapan materi tentang demokrasi yang ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan juga contoh-contoh penerapan. Kesimpulan dari materi ini adalah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sistem ini memiliki ciri-ciri utama seperti kedaulatan rakyat, pemilu yang bebas, dan juga adil, perlindungan hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum. Prinsip demokrasi ini menekankan kebebasan individu, partisipasi rakyat, supremasi hukum, pemilu yang jujur, dan juga pemerintahan yang transparan. Baiklah, itulah presentasi materi demokrasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.